Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa di mata kuliah pompa dan kompresor. Kedua alat ini sering kali atau sangat familiar di kalangan masyarakat, baik pompa ataupun kompresor. Kompresor terutama yang setiap hari mempunyai kendaraan di jalan, baik mobil atau sepeda motor, pasti sering memompakan bannya di kompresor, menggunakan kompresor. Pompa, hampir semua alat peralatan rumah tangga atau di rumah tangga itu mempunyai pompa, di perkantoran, di gedung-gedung, perhotelan dan sebagainya pasti menggunakan pompa untuk memenuhi kebutuhan air, sehingga kalau kita tanya perbedaan pompa dan kompresor itu apa? Kalau pompa itu digunakan untuk menghasilkan head dan kapasitas pada fluida kerjanya yaitu cair. Tapi kalau kompresor itu untuk memampatkan atau meningkatkan tekanan pada fluida gas, baik udara, oksigen, nitrogen dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas pompa dulu. Pompa tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan head dan kapasitas. Untuk bisa bekerja, pompa ini memerlukan yang namanya daya dan putaran. Memerlukan daya dan putaran. Nah, ini hampir sama dengan turbin air sebetulnya. Turbin air, yang insya Allah kita pelajari pada semester berikutnya. Kalau turbin air itu menghasilkan daya dan putaran. Daya dan putaran untuk apa? Bisa menggerakkan generator, menghasilkan arus listrik, bisa langsung menggerakkan mesin-mesin pabrik, tergantung dari penggunaannya. Supaya bisa bekerja, turbin air ini memerlukan aliran air. Tentu aliran air itu mempunyai head dan kapasitas. Jadi secara teorinya pompa dan turbin air itu hampir sama. Tinggal membalik saja. Kalau pompa itu supaya bekerja itu memerlukan daya dan putaran sehingga menghasilkan head dan kapasitas. Kalau turbin air supaya bisa bekerja itu memerlukan head dan kapasitas sehingga menghasilkan daya dan putaran. Sekarang kita bahas tentang head. Head itu apa? Ini kita ambil sebuah saluran pipa, di mana pipa ini dilewati oleh fluida. Ini ada aliran fluida. Untuk menganalisa, kita ambil satu titik di sini. Di titik ini terjadi apa kira-kira? Kalau dilewati aliran, yang pasti ada terjadi namanya kecepatan alir, disimbolkan dengan V. Karena adanya fluida yang mengalir, pasti di sini akan terjadi tekanan, kita kenal dengan P. Kalau ini mempunyai ketinggian dari
dari dasar pengukuran, maka ini kita simbolkan Z, ada ketinggian titik kita mengambil sampai dasar pengukuran. Nah, menurut Bernoulli, pada kondisi seperti ini mempunyai 3 energi. Jadi energi Bernoulli yang pertama adalah energi tekanan. Besarnya berapa? P dikalikan dengan V, ya. P dikalikan dengan V, ya. Nah, kita ambil contoh kalau ada tabung. Ini ada tabung, ini pasti mempunyai volume, mempunyai massa. Nah, fluida di dalamnya apa? Ya, misalnya air atau minyak atau apapun yang berupa air pasti, atau zat pasti mempunyai yang namanya massa jenis. Nah, hubungan antara V, massa dan massa jenis adalah massa sama dengan volume dikalikan massa jenis, sehingga volume sama dengan massa jenis per rho. Nah, persamaan ini bisa kita tulis P sama dikalikan massa jenis per rho. Ya. Kalau satuan energi pasti satuannya adalah satuan energi joule, ya. Kalau kita pakai SI adalah joule. P satuannya adalah tekanan adalah Newton per meter persegi. Massa satuannya adalah kilogram. Rho massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini bisa kita tulis Newton per meter persegi kali kilogram per kilogram per meter kubik. Ya. Ini bisa hilang, ya. Ini sehingga naik menjadi meter kubik. Nah, meter kubik ini bisa kita coret sehingga menjadi Newton meter. Nah, menjadi Newton meter. Ya, satuannya adalah joule. Oke, sudah benar, satuannya sama, joule. Yang kedua, energi karena kecepatan atau sering disebut energi kinetik. Energi kinetik besarnya berapa? Setengah mv kuadrat, ya. Setengah mv kuadrat. Kita cek satuan. Massa satuannya kilogram, V satuannya meter per detik. Karena di kuadrat maka harus kita kuadratkan. Ini bisa kita tulis juga kilogram meter kali meter, ya, meter kuadrat sama meter kali meter per detik kuadrat. Ya. Kilogram dikalikan meter per detik kuadrat sama dengan Newton, ya. Newton dikalikan dengan meter sama dengan joule, ya. Oke, satunya sudah betul. Yang ketiga, energi selanjutnya adalah energi potensial, ya. Karena adanya ketinggian sebesar Z.
energi ketinggian atau energi potensial persamaannya adalah M G kali Z. Ada pula ketinggian yang menggunakan simbol H, nggak masalah, kita menggunakan simbol Z. Kita cek satuan, di mana massa adalah kilogram, gravitasi adalah satuannya meter per detik kuadrat, Z satuannya adalah meter. Kilogram meter per detik kuadrat adalah Newton. Newton dikalikan meter sama dengan Joule. Ya. Oke. Sehingga energi total dari Bernoulli, ya, jadi energi total dari Bernoulli adalah energi tekanan ditambah energi kecepatan ditambah dengan energi potensial. Energi tekanan besarnya sebesar tekanan dikalikan massa per massa jenis. Sedangkan energi kecepatan besarnya adalah setengah mv kuadrat. Dan energi potensial besarnya adalah mg kalikan z. Inilah total energi Bernoulli yang dimiliki oleh aliran fluida yang melewati saluran pipa. Selanjutnya ada istilah yang namanya energi spesifik Bernoulli. Nah, energi spesifik Bernoulli, ya biasanya disebutkan Z, adalah energi, ya, energi per satuan massa. Energi per satuan massa. Atau kalau kita kasih apa itu satuan, energinya adalah joule, satuan massanya adalah kilogram, ya. Atau kalau kita simpulkan lagi, energi kita simpulkan E per massa. Sekarang kita masukkan nilai-nilai energinya berapa. Energi masukkan P massa per rho ditambah setengah mv kuadrat ditambah dengan mg z. Ini energi, sedangkan Y atau energi spesifik Bernoulli adalah energi dibagi dengan massa, maka ini harus dibagi dengan massa, ya, harus bagi dengan massa, bagi dengan massa, bagi dengan massa, ya. Sehingga ini bisa kita coret sehingga P per rho ditambah dengan V kuadrat per 2 ditambah dengan G kali Z. Sekarang kita cek persamaan, ya. Kita cek satuan. Persamaan ini kita cek satuannya. Kalau menunjukkan satuan ini berarti persamaannya sudah benar. P per rho. P satuannya adalah Newton per meter persegi. Rho satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya, ini bisa kita tulis Newton per meter
persegi ini bisa naik ke atas, tapi kita balik ya sesuai kaidah matematika. Meter, maaf ini meter kubik ya, karena massa jenis. Nah, meter kubik per kilogram ini bisa kita hapus sehingga ini menjadi Newton meter per kilogram. Hingga Newton meter per kilogram, Newton meternya adalah Joule per kilogram. Jadi sudah sama. Selanjutnya saya hapus ya, sudah tambah 4. Kita cek lagi V kuadrat per 2. V kuadrat per 2. V adalah kecepatan ya. Mempunyai satuan meter per detik. 2 adalah konstanta, enggak mempunyai satuan. V satuannya adalah meter per detik. Ya. Karena kuadrat maka harus dikuadratkan. Ya. Satuannya meter kuadrat per detik kuadrat. Kok nggak sama? Apa salah ya? Kira-kira antara ini sama ini. Kadang kita memandang, oh kalau nggak sama itu adalah berbeda atau salah ya. Tapi kita bisa memecahkan ini dengan cara bagaimana? Apabila ini dikalikan 1, ini harus dibagi dengan 1. Apabila dikalikan 2, harus dibagi dengan 2. Sama saja. Apabila ini dikalikan dengan orang, harus bagi dengan orang. Orang bagi orang kan 1, nggak nilai 1. Dikalikan lagi dengan bebek ya dengan harus bagi dengan bebek. Sama, pancet hasilnya. Karena bebek bagi bebek adalah 1. Begitu pula ini kalau kita kalikan dengan kilogram dibagi dengan kilogram sama saja, nggak ada pengaruhnya. Kilogram ya. Coba kilogram kita pecahkan ya, dikalikan meter kuadrat, meter kali meter, dibagi dengan kilogram ya, atau ini detik kuadrat per kilogram ya. Kilogram meter per detik kuadrat adalah Newton. Newton dikalikan dengan meter per kilogram. Newton dikalikan meter adalah Joule per kilogram. Hasilnya Joule per kilogram. Jadi Joule per kilogram sama dengan sini atas, Joule per kilogram. Jadi pengertiannya adalah sama, jadi energi per satuan massa ya. Jadi meter kuadrat per detik kuadrat itu sama dengan Joule per kilogram ya. Jadi kalau kita memandang satuannya berbeda berarti salah atau tidak sama, jangan langsung diputuskan seperti itu. Kita bisa menguraikannya ya. Ini saya hapus. Belum. Ada lagi yang ketiga, yaitu G dikalikan dengan Z. Gravitasi. Satuannya apa? Meter per detik kuadrat. Meter per detik kuadrat dikalikan dengan Z. Z satuannya apa? Meter. Ya. Meter kali meter adalah meter kuadrat per detik kuadrat ya. Nah, ini meter per detik kuadrat sama dengan ini tadi ya.
nggak perlu kita uraikan lagi bahwa ini sama dengan Joule per kilogram ya, yang menandakan bahwa ini adalah energi spesifik, yaitu energi per satuan massa ya. Selanjutnya ada lagi istilahnya head. Nah, ini baru head. Head adalah energi per satuan berat ya, atau kalau energi itu satuannya adalah joule, berat adalah newton. Joule itulah newton meter, berat adalah newton. Maka satuan head adalah meter. Nah, ini. Nah, kalau begitu, head itu simbolnya atau persamaan bagaimana? Adalah energi per satuan berat, yaitu W, kita dengan W. Nah, sedangkan berat sendiri adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Ya, jadi head sama dengan energi dibagi massa dikalikan gravitasi. Nah, E per M, energi per massa sendiri adalah energi spesifik. Nah, dibagi dengan gravitasi. Jadi kalau kita sudah tahu energi spesifik, berarti headnya berarti energi spesifik dibagi dengan gravitasi. Ya, sekarang kita masukkan ke persamaan ya. H sama dengan Z per gravitasi. Ya, energi spesifiknya kita tuliskan P per rho ditambah dengan V kuadrat per G ditambah dengan G kali Z ya, ini energi spesifik. Sedangkan H adalah energi spesifik dibagi dengan gravitasi. Ini berarti dibagi dengan gravitasi. Spedolnya bagi dengan gravitasi. Maaf. Ini per 2 ya, per 2 ya, per 2. Ini juga dibagi dengan gravitasi. Ini bagi dengan gravitasi. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis P per rho kali G ditambah dengan V kuadrat per 2G, ini bisa hilang, tambah dengan Z. Nah, kita tahu bahwa rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Kalau gamma adalah berat jenis, satuannya newton per meter kubik. Nah, hubungannya berat jenis adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Ya. Nah, speeder. Jadi massa jenis dikalikan gravitasi adalah berat jenis. Jadi bisa tulis P per gamma ditambah V kuadrat per 2G ditambah dengan Z. Nah, sekarang kita cek satuan ya, untuk membuktikan bahwa persamaan ini benar ya. P per gamma, P nya satuannya adalah newton per meter persegi. Gamma satuannya adalah newton per meter kubik. Bisa kita tulis bahwa newton per meter persegi dikalikan meter kubik per
Newton. Hilang, tinggal satuannya adalah meter ya, tinggal meter. Oke, berarti satuannya adalah sama ya. Head satuannya meter. Yang kedua adalah V kuadrat per 2G ya. V meter per detik kuadrat ya, per 2G. 2 konstanta, nggak ada satuan. Gravitasi adalah meter per detik kuadrat. Bisa kita tulis meter kuadrat per detik kuadrat dikalikan detik kuadrat per meter. Bisa kita coret sehingga satuannya meter. Oke, satuannya sama, sudah meter. Tinggal Z. Tentu saja Z ketinggian atau beda elevasi, jadi satuannya adalah meter. Ya, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pembuktian energi Bernoulli, energi spesifik Bernoulli, dan head Bernoulli. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan tanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.